Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dari pusat, kami mohon untuk nama-nama yang saya sebutkan, khususnya pimpinan harian, untuk berada menaiki di atas panggung. Sedangkan untuk susunan kepengurusan personalia komisi, kami mohon untuk berdiri di tempat Anda berada duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2021-2026. Nomor Kep 3595 DP MUI _12 Romawi _2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang A. Bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Dewan Pimpinan MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan musyawarah daerah 10 MUI Provinsi DIY, selanjutnya disebut Musda 10 MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriah _4 Desember 2021 Masehi, bertempat di Aula Gedung DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta. B. Bahwa salah satu keputusan Musda ke-10 MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah memilih dan membentuk formatur secara musyawarah yang terdiri 13 orang dari unsur Wakil Ketua Umum, Ketua dan Sekretaris Umum MUI DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 1 orang perwakilan dari Dewan Pertimbangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2016-2021 demisioner. 1 orang perwakilan dari pondok pesantren, 2 orang perwakilan dari ormas Islam, 5 orang perwakilan dari MUI kabupaten kota, dan 1 orang perwakilan perguruan tinggi, serta didampingi oleh 1 orang pengurus Dewan Pimpinan MUI sebagai pendamping. C. Bahwa formatur telah menyelenggarakan rapat pada 4 Desember 2021 bertempat di Aula Gedung DPD RI DIY untuk memilih Ketua Umum MUI Provinsi DIY masa khidmat 2021-2026 dan bersama Ketua Umum terpilih menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI DIY masa khidmat 2021 sampai 2026. D. Bahwa rapat formatur yang diselenggarakan tersebut telah memilih Ketua Umum MUI DIY dan bersama Ketua Umum terpilih. E. Bahwa hasil formatur tersebut telah dilaporkan dalam rapat pleno dan telah disahkan oleh peserta Musda 10 MUI DIY. F. Bahwa keputusan Musda 10 MUI DIY mengenai penetapan dan pengesahan susunan dan personalia Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pertimbangan MUI DIY masa khidmat 2021 perlu dikukuhkan dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. G. Bahwa atas dasar itu Dewan Pimpinan MUI menerbitkan surat keputusan mengenai hal tersebut. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
masa khidmat 2021-2026. Pasal 1, pasal dan seterusnya, pasal 2 dan seterusnya, pasal 3 dan seterusnya, pasal 4 dan seterusnya ditetapkan Jakarta tanggal 18 Jumadil Ula 1443 Hijriah, 22 Desember 2021 Masehi. Ketua Umum Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Sekretaris Jenderal Haji Amir Syah Sambunan. Susunan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2021-2026. Dewan Pertimbangan Ketua Dr. Andes Kiai Haji Toha Abdurrahman. Wakil Ketua Kiai Haji Malik Madani MA, Dr. Kiai Haji Malik Madani MA. Wakil Ketua Dr. Andes H. KRT Ahmad Muhsin Kamaludiningrat. Sekretaris Dr. Andes Wijran Al-Arifin. Anggota Nuryadi SPD, Dr. Andes R. Kadamarta Bagaskara, Dr. Haji Masmin Afif MAG, Haja Ida Fatimah Zainal, Kiai Haji Muqtasim Billah, Profesor Insinyur Panut Kulyono, Profesor Dr. Pil Al-Makin SAG, Profesor Fatul Mahwahid STMST, Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, Warsiti SKP MKEP SP MAT, Dr. Mukhlas MT, Ciptasari Prabawanti SPSI MST, Profesor Dr. Andes Haji Purwo Santoso MA PhD, Haji Gita Danu Pranata SEMM, Profesor Dr. Haji Nizar Ali. Dewan Pimpinan Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Mahasin MA. Wakil Ketua Umum Dr. Haji Azuddin Muhdor SHM Hum. Ketua Dr. Haji Fuad Zain MA. Profesor Dr. Abdul Mustaqim MAG. Dr. Haji Sugito MSI. Dr. Anda Haja Habibah MSI. Dr. Haji Tulus Mustafa LCMA. KRT Jaya Ningrat, Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad MA, dan Dr. Muhammad Anis MA. Sekretaris Umum Dr. Andes Haji Wijdan Al-Arifin. Sekretaris Abdul Sud MSI, Dr. Muhammad Lailan Arkom MPD, Khotimatul Husna SAG, Emi Wahyuni SPSI. Bendahara Umum Dr. Andes Haji Mulyanto MM, Dr. Andes Haji M. Nuh Fadila SEMSI, Dr. Andes Haji Muhammad Setiawan, Dr. Anda Haja Siti Jahna MA, Dr. Anda Haja Zuhraul Fauzia. Kami harap selanjutnya kepada yang disebut mohon berdiri di depan. Yogyakarta tentang pengesahan dan susunan personalia pengurus komisi-komisi MUI DIY masa khidmat 2021-2026. Nama-nama yang saya sebutkan mohon berdiri di tempat. Susunan dan personalia pengurus komisi-komisi MUI DIY masa khidmat 2021. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya ditetapkan di Yogyakarta 22 Jumadil Tsani 1443 Hijriah bertepatan 25 Januari 2022 Masehi. Pengesahan dan susunan personalia pengurus komisi MUI DIY masa khidmat 2021-2026. 1. Komisi Fatwa dan Hukum. Ketua Profesor Dr. Andes Makhrus Munajat SHM Hum. Dr. Haji Oman Faturrahman MAG Sekretaris. Anggota Dr. Haji Sofiullah Muzammil MAG, Dr. Ruslan Faryadi MSI, Dr. Andes Haji Arif Irfan SHM Hum, Nur Ismanto SHMSI. 2. Komisi Pendidikan dan Bina Generasi Muda. Ketua Dr. Muhtaram Ahmad MSI. Sekretaris Dr. Mujidin MSI. Anggota Profesor Dr. Haji Tasman Hamami MA, Haji Ahmad Muttaqin MAG MA PhD, Dr. Anda Haja Ida Uswatul Hasanah MPD, Dr. Zulli Nadia.
Yang ketiga, Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga. Ketua, Hajjah Fatma Amelia SHG-MSI. Sekretaris, Dr. Anda Hajjah Misma Kasim MA. Dr. Anda Siti Nurhayati MPD. Rindang Fariha SHG MA. Dr. Haji Nur Ahmad Ghazali MA. Dr. Ahmad Bunyan Hamid Wahid MAG. 4. Komisi Dakwah. Ketua, Dr. Andes Haji Syaifuddin Jufri MA. Sekretaris, Muhammad Ikhwan Ahada SHG MA. Anggota, Dr. Anda Hajjah Yayah Samsia MPDI. Haji Hendra Darmawan SPD MA. Haji Ridwan Hamidi LC MPI MA. Dr. Haji Edi Mustafa MSI Ruslani SAG. Ketua, Ardi Wahdan SPDI. Sekretaris, Muhammadun MSI. Anggota, Erik Taufani Somai SHI MH. Dr. Rama Kertamukti SOS MSN. Dr. Subi Nur Isnaini LCMA. Taufik Agus Nugroho AMD. Ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Umum Profesor Dr. K. Haji Mahasin MA. Sekretaris Umum Dr. Andes Haji Wizan Al-Arifin MPDI. Kami mohon untuk berdiri dan dikukuhkan bersama. Terima kasih. Pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 12 Februari 2022, saya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2021-2026. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep garis datar 3595 garis miring DP garis datar MUI garis miring 12 garis miring 2021 tanggal 22 Desember 2021 Masehi 18 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10 ditandatangani. Bapak Sekda tetap ditetap dan juga cepat semangat. Kami persilahkan kepada para pengurus yang telah dikukuhkan untuk duduk kembali. Bapak, saya akan mohon untuk Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan sambutan beliau secara lengkap sebagai berikut. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2021-2026. Yogyakarta,
12 Februari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Umum dan jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia daerah Istimewa Yogyakarta, segenap hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik dan penuh keberkahan kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, MUI telah hadir menyertai dalam kehidupan umat Islam di Indonesia lebih dari 4 dekade. MUI sebagai wadah yang menghimpun ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim Indonesia memiliki peran menyatukan gerak dan langkah umat Islam untuk mewujudkan cita-cita bersama. MUI juga telah berkontribusi membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa terkait hubungannya dengan pemerintah. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar, MUI juga telah menunjukkan konsistensinya di dalam menyampaikan keberanian dan menyerukan menghindari kebatilan dengan cara yang penuh hikmah dan istiqomah. MUI perlu menjembatani nilai agama dan kearifan lokal. Dalam tradisi intelektual Islam, jika ada suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya di dalam sumber-sumber hukum yang lebih tinggi seperti Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama, maka norma-norma kearifan lokal dapat dijadikan pertimbangan hukum. Peran MUI khususnya dalam masa pandemi saat ini sangat dibutuhkan. MUI harus aktif memberikan pencerahan serta memberikan perspektif pemahaman agama yang mampu mendorong ke arah penanggulangan pandemi. MUI juga telah berperan memberikan fatwa dan menjadi pembimbing serta pelayan umat. Saya mengapresiasi respon cepat dari MUI yang memberikan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah saat terjadi pandemi maupun yang terkait dalam penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Fatwa-fatwa MUI hadir untuk memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi masyarakat agar tetap bisa beribadah dengan aman dan tenang di masa pandemi. Agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan daruriyahnya sesuai dengan tujuan syariat Islam. Atas nama pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, saya mengucapkan selamat atas didukuhkannya pengurus MUI DIY masa khidmat 2021-2026. Semoga terus dapat berperan sebagai khadimul ummah, pelayan umat, dan sadiqul hukumah, mitra pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai upaya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan Bapak Gubernur sudah kami bacakan secara lengkap. Sekiranya ada hal yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Aris Rianto MSI, Asisten 3, yang saya hormati Forkompimda DIY, yang saya hormati pimpinan MUI Pusat, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan MUI DIY. Di sini ada banyak rektor juga, Pak Rektor UGM, Rektor UIN Sunan Kalijogo, Rektor Universitas Soko Anoto, dan yang lain-lain yang mungkin saya tidak kenal atau saya belum pernah melihat orangnya. Ya, lalu para alim ulama dan tokoh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu pengurus MUI DIY Kabupaten Kota, segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Tunggu pagi hari ini, saya merasa berbahagia bisa berdiri di hadapan Bapak-Bapak Ibu semua setelah pengukuhan pengurus MUI DIY, mulai dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus, sampai para pimpinan dan anggota komisi. Tadi sudah disebut oleh Pak Nur Ahmad yang mewakili MUI Pusat bahwa negara Indonesia adalah negara disebut Darul Ahdi wal Syahadah. Mungkin karena tidak semuanya familiar dengan istilah ini. Dalam Islam itu ada istilah darul, ada darussalam, ada darul hijrah, atau ada darussalam, ada darul harb. Maka lalu kalau Indonesia bagaimana? Dulu Darul Harbi, darussalam itu negara yang dihuni oleh orang Islam dengan ahlul iman di dalamnya. Lalu Darul Harbi dihuni oleh musuh-musuh Islam. Nah, kalau Indonesia bagaimana? Tidak termasuk dalam dua kategori ini, maka lalu diusulkanlah istilah yang khas Indonesia, yaitu Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu negara yang didasarkan pada perjanjian antara para pendiri bangsa, yang itu isinya bukan hanya Muslim. Mohon maaf tadi tidak saya sebut bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama wilayah Jakarta, I feel proud of being teacher. Saya merasa bangga dengan jabatan saya sebagai guru, karena di sini banyak yang mengaku saya guru mereka, Pak Nur Ahmad, lalu Pak Kakanwil, Pak Rektor UIN itu mengaku murid-murid saya. Padahal entah belajarnya kapan, di mana, wallahu a'lam ya. Jadi saya bangga dengan itu, dan mungkin juga karena itu pengukuhan itu bisa diselenggarakan di sini. Karena begitu asrama haji masih dipakai untuk shelter COVID, lalu saya langsung telepon Pak Rektor. Pak Rektor bagaimana, bisa nggak kalau pinjam ke salah satu gedung di sini untuk pengukuhan? Jawabannya langsung, monggo Pak, milih yang mana? Karena gitu ya. Itu kan, ya, alhamdulillah itu begitu ya kelasnya Pak Rektor, Pak Makin ini. Saya ingin menekankan juga apa yang disampaikan oleh Pak Nur Ahmad tadi, yaitu bahwa pada ulama itu pada dasarnya adalah khidmatul ummah. Ya, ulama adalah khidmatul ummah. Kalau dilihat sejarah kelahiran ulama di dalam dunia Islam, itu adalah ketika terjadi perang saudara di antara umat Islam, terutama antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Lalu setelah Ali terbunuh, tidak dalam perang itu, setelah perang selesai, hampir selesai,
atau diselesaikan dengan perdamaian, tapi belum selesai perdamaiannya, Habib terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Lalu banyak orang, antara lain tokohnya adalah Abdullah bin Abbas, itu mematahkan pedangnya dengan mengatakan, kami tidak akan lagi berperang, kami akan mengurusi apa yang ditinggalkan oleh Nabi untuk umatnya. Dan dari situlah lalu muncul ulama sebagai kelas sosial di dalam dunia Islam. Lalu muncullah Hasan Basri, muncullah tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh Ahlussunnah dan seterusnya, sampai sekarang sebagai pembimbing umat, ya, yang tadinya di zaman Nabi para khalifah yang Rasyidun itu dibimbing oleh Nabi, oleh para khalifah, tapi kemudian karena pemimpinnya itu sibuk dengan urusan politik, muncullah di dalam masyarakat kelompok yang lalu disebut ulama itu yang menjadi panutan. Mengapa mereka bisa panutan? Saya melihat karena ada 3 hal. Yang pertama adalah karena mereka mengerti tentang agama, jadi pengetahuan agama, ilmu agamanya itu ngerti. Tapi sekarang di dalam masyarakat tidak hanya agama, tapi juga hal lain. Seperti kalau masalah halal itu kan tidak hanya masalah agama, tapi juga masalah zat yang ada di dalam makanan itu apa. Jadi itu tidak bisa itu Pak Mahrus yang menentukan, karena Pak Mahrus artinya ini kita piye kan. Ulamanya itu ulama apa namanya, kitab kuning ya, ulama kitab agama. Tapi kalau ada zat ini ada di sini berapa persen dan seterusnya, itu bukan keahlian ulama agama, tapi itu keahlian saintis atau orang yang tahu tentang sains dan seterusnya. Jadi ini yang kedua, kenapa mereka bisa membimbing umat? Karena integritas pribadinya. Kalau bahasanya orang Jawa itu sujan mokan nyoto ya. Lamun siro meguru kaki. Ami liyo sujan mokan nyoto ingkang becik martabate. Ulama juga ya bisa lah darah bulo. Jadi yang nyoto itu yang nyata, integritas pribadi, kejujuran, kesediaan untuk mengalah dan seterusnya. Itu lalu menjadi salah satu yang membuat orang percaya, umat itu percaya kepadanya. Lalu yang ketiga itu karena hadir, karena orang-orang itu Ibnu Abbas dan lain-lainnya itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bimbingan. Kalau masyarakat yang membutuhkan bimbingan, orangnya tidak hadir, ya tidak percaya. Jadi ulama itu dipercaya karena punya ilmu, karena integritasnya, dan karena kehadirannya di tengah masyarakat. Nah, karena itu kalau dikatakan rapatnya harus setiap minggu supaya kelihatan kita ini ngerti masalah itu, membuktikan bahwa kita ini hadir. Ada persoalan di dalam masyarakat, kita bisa mengerti, bisa lalu kalau diperlukan memberikan bimbingan. Ya. Oleh karena itu, ya saya kira mungkin tidak mesti 1 minggu, tapi ya minimal tadi sebulan ya, minimal sebulan atau lebih cepat, lebih dekat lagi jaraknya, itu mungkin lebih baik supaya kita bisa mengerti, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat yang memang membutuhkan bimbingan. Ya, apalagi di zaman teknologi informasi yang yang menyebabkan berita itu gampang sekali disebarkan dan di-framing untuk tujuan-tujuan yang mungkin bertentangan dengan kehidupan yang harmonis di antara anggota masyarakat. Karena kepentingan tertentu sebetulnya mengatakan begini, di-frame, dibungkus, dikemas demikian rupa, sehingga menjadi memusuhi kelompok tertentu, menjadi menyesatkan orang tertentu dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka tadi moderasi atau dalam bahasa ulamanya itu yang ideal, buat tawazun, buat tawassut, tidak gampang, rumusnya sederhana itu ya tidak neko-neko, gitu ya. Tidak neko-neko. Kemarin dari Pak Wakil Gubernur DIY kita mendapat istilah senggalan,
Jadi moderasi itu antara lain dalam, tidak ekstrim. Ya, tidak ekstrim. Kalau ada masalah diselesaikan bersama, dimusyawarahkan. Karena kita ini kan bangsa yang sebetulnya tidak cocok dengan demokrasi one man one vote. Tapi cocoknya kita ini musyawarah, dirembuk bareng-bareng. Dirembuk bareng-bareng. Kadang-kadang kita ini berbeda pendapat, ya, berbeda kepentingan dan seterusnya hanya karena tidak saling mengerti. Lalu setelah saling mengerti sebenarnya ada jalan bersama yang bisa kita lalui sehingga tidak terjadi konflik-konflik di dalam masyarakat. Nah, disitulah peran ulama penting ya, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan pemerintah. Tentu tidak, tadi sudah dikatakan bahwa ulama itu adalah sodiatul hukumah, kawannya pemerintah, bukan musuhnya, bukan pesaingnya, bukan, tapi sodiat. Tadi walaupun kelahiran ulama itu antara karena puasan terhadap pemimpin politik yang pada waktu itu sibuk dengan perang saudara, dengan perebutan kekuasaan, tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama itu tidak memusuhi pemerintah. Ada seorang tokohnya yang Ibnu Jama'ah itu mengatakan alfu sanatin tahta sultanin zalimin khairun min sa'atin biduni sultan. 1000 tahun di bawah pemerintahan dari seorang sultan yang zalim, seorang pemimpin yang zalim, itu lebih baik daripada 1 jam saja tanpa pemerintahan. Karena kalau 1 jam tanpa pemerintahan ribut, kacau, yang itu akibatnya atau keburukannya bisa lebih dari 1000 tahun. Kalau ada 1 masa saja tidak ada kekuasaan. Ya. Kalau Soleh Darat, yang katanya itu guru dari Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari dari Semarang, ini kampungnya Pak Nur Ahmad ini. Saya mengatakan kalau ada ulama zalim bagaimana? Ya sudah, zalim itu urusan dia dengan Allah. Sepanjang dia masih bisa melindungi masyarakat, mengikat bersama masyarakat ini sehingga tidak timbul kekacauan, ya sudah, biarkan saja. Itu atau kita doakan supaya menjadi lebih baik, atau kita nasihati. Jadi itu, menasihati atau kita doakan, atau kalau tidak bisa ya sudah kita biarkan. Karena apa? Karena itu kalau tidak ada yang nesui, tidak ada yang mengikat kebersamaan dari masyarakat, maka yang timbul adalah kekacauan. Jadi sebagai lambang kesatuan itu, pemerintah sangat diperlukan. Itu paling tidak di situ. Apalagi kalau pemerintahnya baik dan adil, tentu harus didukung sepenuhnya. Kemudian tadi kita akan bersama-sama selama 5 tahun ini ya. Saya yang dipercaya sebagai ketua. Ketua itu bukan kepala ya. Ketua itu ada yang paling tua gitu ya. Nah, saya bilang itu mungkin yang lebih tua dari saya ada, Pak Wisdan ini lebih tua dari saya. Tapi kalau Profesor Ma'ruf itu jauh di bawah saya. Dari mana Pak Ma'ruf sih, Pak. Jadi dan yang lain-lain ada yang di bawah saya, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Jadi ketuanya kebetulan Pak saya selama 5 tahun ini. Marilah kita bersama-sama melaksanakan khidmat keumatan dan kebangsaan dengan yang dipandu moderasi beragama. Ya. Itu saya kira tidak panjang-panjang yang saya sampaikan. Kemudian monggo kula dherekaken ngayahi kewajiban menika ngantos sampurnanipun. Wallaha nad'u ayahdina sabila wa yu'tina al-quwwata wal musabarata fi sa'ina fi khidmati ibadihi fi sabilihi fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
واجعل راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في جسدنا وفي سمعنا وفي بصرنا وفي أموالنا. اللهم سلمنا من كل آفات الدنيا. محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, buka besar ya.